Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Anindya Putri dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 34. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reformasi. Yang pertama ada hakikat reformasi, yang kedua reformasi secara pribadi, yang ketiga reformasi secara bangsa dan negara, dan yang keempat harapan. Yang pertama, hakikat reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan secara drastis yang dilakukan secara damai dan konstitusional, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi dilakukan secara terus-menerus dan tidak akan pernah selesai atau berhenti. Reformasi tidak akan terjadi begitu saja. Reformasi terjadi karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat, kemudian adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan, dan adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Yang kedua, reformasi secara pribadi. Reformasi secara pribadi yaitu perubahan yang dialami oleh diri sendiri atau individu dari berbagai aspek dan akan terus berlanjut kecuali saat individu tersebut meninggal. Di antaranya perubahan dalam segi pendidikan, yaitu mulai dari masuk TK, SD, SMP, dan sekarang saya duduk di bangku SMA dan akan melanjutkan ke bangku kuliah. Perubahan lainnya yaitu dulu saya tinggal bersama orang tua saya di Tanggamus. Sekarang karena saya bersekolah di luar daerah dari tempat tinggal saya, mau tidak mau saya harus tinggal atau ngekos sendiri. Dalam segi pemikiran juga terjadi perubahan, yaitu semakin memiliki pemikiran yang dewasa. Perubahan lainnya dari segi fisik yaitu contohnya ukuran sepatu yang terus bertambah, ukuran pakaian, perubahan tinggi badan, dan berat badan. Yang ketiga, reformasi secara bangsa dan negara. Reformasi secara bangsa dan negara yaitu perubahan yang dialami suatu negara secara terus-menerus dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, dengan tujuan untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara serta memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contohnya dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO. Yang keempat ada harapan. Harapan saya untuk reformasi terhadap bangsa Indonesia adalah terus melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, serta dapat mewujudkan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan, dan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.